Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prawira. Saya adalah dosen di program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Saya telah beraktivitas sebagai dosen tetap dan mengajar di prodi ini sejak tahun 2018 dan hingga saat ini masih aktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi di kampus Universitas Sulawesi Barat. Nah, beberapa mata kuliah yang saya ampu di prodi HI Unsulbar diantaranya adalah teori hubungan internasional, lalu juga geopolitik, geoekonomi dan geokultur, serta beberapa mata kuliah dinamika kawasan. Diantaranya adalah dinamika kawasan Eropa dan dinamika kawasan Asia Tenggara. Dan khusus untuk video pembelajaran kali ini diambil dari kelas dinamika kawasan Asia Tenggara. Jadi mata kuliah dinamika kawasan Asia Tenggara adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan mahasiswi di program studi hubungan internasional Universitas Sulawesi Barat terkait dengan isu-isu yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, karakteristik kawasan ini serta berbagai karakteristik negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Beberapa capaian pembelajaran mata kuliah utama untuk mata kuliah dinamika kawasan Asia Tenggara diantaranya adalah mahasiswa dan mahasiswi diharapkan untuk mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan karakteristik dan ciri kawasan Asia Tenggara. Kemudian mahasiswa dan mahasiswi diharapkan untuk mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan karakteristik negara-negara di kawasan Asia Tenggara, serta mahasiswa dan mahasiswi diharapkan untuk mampu untuk memahami dan menjelaskan terkait dengan isu-isu seputar kawasan Asia Tenggara. Nah, khusus untuk video pembelajaran kali ini diambil dari pertemuan ketiga di kelas mata kuliah ini, yang dimana sub CPMK khusus untuk pertemuan kali ini adalah mahasiswa dan mahasiswi diharapkan untuk mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan nasionalisme dan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Jadi pertemuan ini akan berbicara seputar dengan nasionalisme serta proses kemerdekaan dari bangsa di Asia Tenggara hingga menjadi negara modern seperti itu. Nah, metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode Student Facilitator and Explaining dengan pengkombinasian antara metode ceramah, kuis, diskusi kelompok hingga penugasan-penugasan. Maka dari itu, untuk mengefisienkan waktu, maka kami alihkan video ini ke proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah dinamika kawasan Asia Tenggara. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah dinamika kawasan Asia Tenggara untuk pertemuan ketiga kita hari ini, di mana kita akan melanjutkan membahas terkait dengan sejarah kawasan Asia Tenggara. Minggu lalu kan kita sudah sempat mempelajari juga ya, menyinggung soal sejarah Asia Tenggara, yaitu di era ketika pra-kolonialisme dan ketika bangsa-bangsa dari Barat itu mengkolonisasi wilayah Asia Tenggara ya, beberapa negara di situ. Yang minggu lalu yang kita kenal itu ada beberapa bangsa ya yang menjajah Asia Tenggara pada masanya ya gitu. Kalau kita bicara soal bangsa-bangsa Melayu, misalnya Singapura, Malaysia, Brunei, itu siapa yang mengkolonisasi? Inggris ya, Inggris mengkolonisasi Myanmar ya. Kalau kita bicara negara-negara Indochina, Vietnam, Kamboja, Laos, itu siapa yang mengkolonisasi? Prancis ya, itu rivalnya Inggris pada saat itu. Kemudian Filipina, siapa? Amerika Serikat, sebelumnya Spanyol ya. Indonesia kita kenal, ada Jepang ya. Dan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah adalah Thailand ya, karena dia berada dikategorikan sebagai buffer zone ya, zona penyangga ya, pada saat itu. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit terkait
bagaimana negara-negara ini menumbuhkan ya nasionalismenya dan meraih kemerdekaannya gitu, istilahnya. Jadi negara modern istilahnya di Asia Tenggara. Nah, yang kita ingin capai dari pertemuan kali ini adalah kita bisa memahami dan menjelaskan nasionalisme dan kemerdekaan di kawasan Asia Tenggara, yang nanti teman-teman juga akan menjelaskan itu melalui kuis ya sebentar di akhir perkuliahan, untuk memaparkan sesuai dengan interest teman-teman semua, ketertarikan di negara apa atau di bagian isu nasionalisme apa yang kalian ingin jabarkan nanti di kuis atau tugas di akhir perkuliahan. Nanti kita akan ke sana ya. Sebelumnya kita mulai pembahasan kita kali ini. Jadi hari ini kita akan membahas ya introduksinya dulu terkait nasionalisme tadi sedikit. Kemudian kita masuk ke sejarah nasionalisme Filipina. Kemudian kita masuk ke sejarah nasionalisme Indonesia. Kemudian sejarah nasionalisme Myanmar, sejarah nasionalisme Indochina. Indochina kita tahu negara yang tergabung dalam kategori Indochina adalah Vietnam, Laos, dan Kamboja. Kemudian sejarah nasionalisme Melayu. Melayu itu terdiri dari negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dan kuis nanti di akhir perkuliahan. Oke. Nah, introduksinya ini sejarah nasionalisme secara umum ya. Ini secara singkat kita kenal dalam beberapa periode, gitu ya. Ini secara umum keseluruhan, bukan hanya di wilayah Asia Tenggara. Jadi terbagi oleh 3 periode, terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu sebelum 1789 disebut absence of nationalism. Jadi nilai-nilai atau jiwa-jiwa nasionalisme itu belum terlalu nampak di masyarakat dunia. Pada saat itu kan belum tercipta negara-negara modern, belum tercipta batas-batas wilayah negara gitu. Bangsa-bangsa belum menjadi negara-negara modern gitu. Sehingga disebut absence of nasionalisme. Nah, kemudian lanjut ke 1789 dan periode pasca tahun ini yang disebut adalah periode Western nasionalisme, atau artinya nasionalisme Barat ya, nasionalisme Barat. Ketika bangsa-bangsa Barat mulai menumbuhkan rasa nasionalismenya, gitu ya, mulai paham bahwa wah, ini kita harus adalah satu kesatuan dalam suatu bangsa yang harus terwujud dalam suatu bentuk negara, gitu ya. Dan akhirnya baru belakangan ini itu 1918 ke belakang itu baru periode yang namanya Eastern nasionalisme atau nasionalisme Timur, di mana bangsa-bangsa dari Timur ya termasuk wilayah Asia Tenggara, gitu ya, sudah mulai tumbuh rasa-rasa nasionalisme yang itu. Bagaimana bisa mereka self determination, menentukan nasib sendiri, keluar dari bayang-bayang kolonialisme dan menjadi satu negara yang berdaulat. Baru mulai muncul rasa seperti ini, nilai-nilai seperti itu di masyarakat kawasan timur, termasuk di Asia Tenggara. Meskipun ya ini periodenya agak panjang ya. Kalau kita bicara konteks kawasan Asia Tenggara, ketika jiwa nasionalisme itu muncul, apakah mereka serta-merta merdeka? Tidak, karena mereka harus memperjuangkan dulu kan kemerdekaannya itu. Tidak serta-merta kita ingin merdeka, maka kita tiba-tiba merdeka, gitu ya. Jelas harus melalui suatu proses yang panjang sehingga mereka akhirnya merdeka dan menjadi negara berdaulat. Tapi di sini sudah mulai muncul rasa tersebut ya, rasa-rasa nasionalisme. Nah, kalau kita bicara secara umum di kawasan Asia Tenggara itu ada 3 sumber ya dari nasionalisme di kawasan ini. Tentunya ketika kita dijajah ya dalam jangka waktu, dalam kurun waktu yang lama gitu ya, kita pasti akan mencapai suatu titik di mana kita ini adalah sebuah penindasan bagi kami dan kita harus melawan, istilahnya kita harus merdeka. Dan itu sumbernya dari mana? Yang pertama itu adalah pergerakan nasionalis yang berbasis keagamaan sebenarnya. Jadi banyak gerakan-gerakan nasionalis yang berada di wilayah Asia Tenggara pada masanya untuk keluar dari penjajahan tersebut itu didorong oleh kelompok-kelompok atau semangat-semangat dari kelompok-kelompok keagamaan gitu. Gerakan-gerakan yang bersifat keagamaan. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu identitas yang paling mencolok di negara-negara Asia Tenggara adalah corak apa ya?
keagamaannya kan. Kalau kita bicara Indonesia, apa itu dia negara salah satu negara Muslim besar, meskipun ya kita pasti tahu bahwa dia negara demokrasi. Nah, beberapa negara juga ya penganut Buddha gitu ya, seperti yang di Burma gitu ya, itu penganut Buddha yang sangat dalam gitu ya, dan dari situlah muncul gerakan-gerakan nasionalisme tersebut. Di Indonesia kan dulu ada namanya Syarikat Islam, gitu. Organisasi, salah satu organisasi kepemudaan paling tua, paling pertama muncul dan menjadi corong pergerakan pada masanya, gitu ya. Kemudian kedua, pendidikan, ya. Bagaimana kita bisa tercerahkan bahwa kita harus merdeka adalah ketika kita menerima pendidikan. Jadi kita tahu, oh ini kita harus self determination. Nah, di situ pendidikan barat, pelajar-pelajar itu mulai bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan. Di saat bersamaan, para kita bisa bilang bangsa yang menjajah ini memberikan pendidikan kepada masyarakat di kawasan Asia Tenggara, di beberapa negara di Asia Tenggara, ketika mereka mengkolonialisasi. Tapi di saat bersamaan dengan pendidikan yang kita terima itu, kita menjadi tercerahkan ya. Oh iya, jadi tahu bahwa kita mesti merdeka, kita mesti melakukan sesuatu demi nasib kita ke depannya. Jadi menjadi masyarakat yang terdidik, gitu ya. Ketiga, gerakan sosial yang dilatar belakangi oleh motif ideologis. Nah, ini banyak juga, bukan hanya keagamaan, tapi motif ideologis. Nah, di Asia Tenggara juga kan dulu banyak pergerakan-pergerakan dengan latar belakang ideologis. Seperti misalnya latar belakang sosialis, komunis pada masanya, itu sangat kuat dalam memperjuangkan nasionalisme, dan itu ada di beberapa negara. Laos, Kamboja itu punya gerakan nasionalis yang berhaluan sosialis pada masanya, dan itu yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa tersebut juga. Nah, kemudian kita masuk Filipina. Jadi kita tidak akan mengulas ini setiap negaranya secara mendalam di PowerPoint ini. Nanti teman-teman akan mengulasnya, memilih salah satu, mengulasnya di kuis sebentar sesuai dengan pertanyaan yang saya sudah share tadi. Tapi kita ulas sedikit saja. Nah, Filipina. Tadi siapa yang mengkolonisasi Filipina? Amerika dan Spanyol. Nah, Spanyol kemudian Amerika gitu ya. Nah, dia merupakan nasionalisme yang tertua juga di Asia Tenggara dalam arti menantang penjajahan. Jadi salah satu yang tertua juga. Nah, kebangkitan nasionalisme Filipina merupakan yang paling awal jika dibandingkan dengan kebangkitan nasionalisme negara lain di kawasan Asia Tenggara. Jadi salah satulah gerakan-gerakan nasionalis itu muncul, bibitnya di Asia Tenggara itu ada di negara Filipina, gitu ya. Nah, dia secara utamanya itu terbagi dalam 3 gerakan ya. Nanti secara mendetailnya teman-teman bisa menggali di bacaan yang sudah saya kasih. Tapi 3 gerakan utama ini yang menjadi tonggak utamanya ya. Dan dia berjalan secara berurutan. Yaitu pertama itu pembentukan Liga Filipina ya, pimpinan Jose Rizal ya. Yang kedua adalah gerakan Katipunan, pimpinan Aguinaldo. Nah, ini gerakan yang sangat progresif pada masanya sehingga memaksa untuk Spanyol yang saat itu in charge ya, atau memimpin pemerintahan di sana untuk membuat semacam kesepakatan terhadap gerakan ini gitu. Kesepakatan supaya mereka tidak merasa terancam gitu ya, posisi si Spanyol ini gitu. Saking kuatnya gerakan ini. Ya, bayangkan kamu memimpin suatu negara gitu ya. Kemudian ada suatu gerakan oposisi yang sangat kuat ya, yang bisa menggulingkan pemerintahan kalian gitu. Otomatis untuk meredam itu salah satunya adalah bernegosiasi kan gitu. Apa sih kesepakatan yang bisa dicapai dari situ supaya ya tidak bergerak lagi gitu, tidak melawan lagi misalnya. Nah, itu pimpinan Aguinaldo Katipunan itu sempat membuat Spanyol ketar-ketir. Nah, kemudian gerakan nasionalis pimpinan Sergio Rosmena, dan akhirnya Filipina meraih kemerdekaan dari Amerika Serikat ya, koloni terakhirnya itu pada tahun 1946 gitu ya. Nah, kemudian kita bicara sejarah
nasionalisme Myanmar. Nah, apa yang membedakan pergerakan perjuangan kemerdekaan Myanmar dengan negara Melayu lain? Negara Melayu seperti Singapura, Brunei, kemudian Malaysia. Kalau Singapura, Brunei, dan Malaysia itu cenderung bagaimana perjuangan kemerdekaannya? Sesuai dengan yang kita bahas minggu lalu. Lebih ke kesepakatan, lebih smooth, lebih bersahabat, lebih friendly, gitu ya. Sedangkan Myanmar tidak seperti itu, ya. Myanmar harus melalui suatu benturan-benturan atau perjuangan yang kurang lebih cukup berat juga untuk mencapai kemerdekaan. Nah, dia didorong oleh semangat kemerdekaan India dan perjanjian Versailles, ya. Jadi kemerdekaan India itu menjadi inspirasi juga bagi si Myanmar ini. Nah, pergerakan nasionalis pertama yang terbentuk di Myanmar adalah Young Men's Buddhist Association, asosiasi pemuda-pemuda yang didirikan pada tahun 1906. Tadi kan sesuai dengan penjabaran di awal, salah satu sumber gerakan nasionalis adalah gerakan-gerakan yang bersifat berhaluan keagamaan. Salah satunya Buddha di Myanmar. Dan diperkuat oleh peran pemuda dan mahasiswa, ya. Kita sudah sempat lihat videonya minggu lalu bagaimana mahasiswa itu yang bergerak memprotes, salah satunya di Myanmar ini atau Burma, gitu ya. Dan akhirnya mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, gitu ya. Nah, kalau ini kan tidak perlu kita panjang lebar lagi, harusnya ya kita sudah tahu sebagian besar bagaimana sejarah pergerakan Indonesia, gitu ya. Nah, dia tentunya diawali dengan organisasi-organisasi kepemudaan. Tadi ada yang namanya Syarikat Islam. Siapa figur pemimpin Syarikat Islam? Tahu nggak? Ayo, itu organisasi paling salah satu paling tua, pergerakan paling tua. Dia adalah gurunya para pendiri bangsa. Ini apa? Julukannya si pemimpin Syarikat Islam ini. Karena dia adalah yang mengajari Soekarno, gitu ya. Dia yang mengajari Agus Salim dan segala macam. Mereka tinggal semua di rumahnya beliau ini. Beliau namanya adalah Haji Umar Said, ya, Cokroaminoto, ya, atau dikenal Kos Cokroaminoto. Nah, itu kalian harus tahu sejarahnya. Nah, dan banyak organisasi kepemudaan lain seperti Budi Tomo dan segala macam. Kemudian ada yang namanya Sumpah Pemuda. Apa isinya Sumpah Pemuda itu? 3 apa? Ayo. Tanah air, terus apa? Kuliah dan bahasa, gitu ya. Bayangkan, ini kan belum di era, belum kemerdekaan ini, 1928 kan masih di bawah bayang-bayang Belanda, gitu. Tapi sudah ada kesadaran untuk membuat yang namanya Sumpah Pemuda, mencirikan jati diri bangsa sebagai bangsa Indonesia, gitu ya. Makanya dia di situ mulai gencar gerakan-gerakan kesadaran nasionalisme, khususnya dari kalangan pemuda. Dan pemanfaatan organisasi-organisasi bentukan Jepang, kan Jepang banyak membuat organisasi-organisasi yang melibatkan pemuda-pemuda Indonesia. Sebenarnya sih untuk bekerja sama dengan Jepang, ya. Tapi pada jalannya malah itu dipergunakan juga oleh Indonesia untuk menyuarakan kemerdekaan, gitu ya. Persiapan kemerdekaan 1945, semua tahu ya sejarahnya, ya. Bagaimana momen-momen proklamasi kemerdekaan itu akhirnya dilaksanakan. Peran pemuda di situ tahu kan bagaimana segala macamnya untuk berkolaborasi dengan para founding fathers, ya, untuk memastikan bahwa proklamasi itu bisa dilaksanakan secepat mungkin ketika terjadi vacuum of power, ya, kevakuman pemerintahan pada saat itu akibat dari jatuhnya Jepang, kan? Meskipun setelah itu kita mesti bergelut lagi dengan dengan Belanda, ya, yang masuk dari itu. Intinya ini Indonesia sejarahnya tidak pernah lepas dari yang namanya pergerakan-pergerakan. Nah, di Indochina, ya, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Siapa yang mengkolonialisasi mereka lagi? Siapa? Prancis, ya.
tetangganya Inggris lah, maksudnya sama-sama di dataran Eropa juga ya gitu. Nah sebenarnya ini lebih banyak dipelopori oleh Vietnam gerakan nasionalisnya. Laos dan Kamboja cenderung lebih slow ya, dia lebih mengikut saja gitu dari inisiatif yang dilakukan oleh Vietnam. Nah gerakan yang kedua adalah Vietnam Restoration League. Kemudian disusul sebenarnya Vietnam Pho dan Nam Yang ya, yang nanti memimpin pemberontakan kaum nasionalis pada tahun 1930. Laos dan Kamboja juga mendirikan kelompok intelektual, namun lebih soft ya, lebih tidak terlalu melawan lah gitu ya. Laos dan Kamboja juga kuat dengan identitas budaya. Jadi kelompok-kelompok intelektual ini berhaluan Buddhis juga ya, gitu ya. Nah, kita tahu Vietnam terpecah menjadi dua kan pada masanya gitu ya. Pasca Perang Dunia Kedua, Vietnam Utara memproklamirkan kemerdekaan. Vietnam Utara lah yang merdeka awalnya gitu kan. Sementara Vietnam Selatan itu masih dikuasai oleh Barat gitu. Nah, tapi kekalahan Prancis pada 1953 itu menjadi istilahnya menjadi tonggak ya, di mana bisa negara-negara di Indochina ini merdeka gitu. Dan melalui perjanjian Jenewa itu disahkan secara resmi ya, negara-negara Laos, Kamboja dan Vietnam itu sebagai negara yang merdeka gitu. Nah akhirnya lama-kelamaan di Vietnam Selatan pengaruh Barat semakin turun. Vietnam Utara akhirnya menaklukkan Vietnam Selatan gitu ya. Akhirnya terbentuklah Vietnam gitu pada 1976. Semakin lemah pengaruh Barat di Vietnam Selatan, akhirnya bersatulah Vietnam Utara menjadi Vietnam Selatan. Nah Vietnam inilah yang berhaluan sosialis tadi ya, yang memerdekakan diri tadi pada tahun pada pasca Perang Dunia Kedua tadi. Nah inilah Vietnam yang kita kenal gitu ya. Nah kemudian terakhir sejarah nasionalisme Melayu ya, Singapura, Malaysia, Brunei, Darussalam cenderung tidak segencar di negara-negara lain gitu ya. Bahkan terindikasi beberapa pimpinan-pimpinan Melayu gitu ya punya perbedaan pandangan apakah mesti diperjuangkan kemerdekaan itu atau tidak. Cenderung lebih nyaman ya berada di bawah kontrol dari Inggris atau Britania Raya gitu ya. Barangkali ya mereka menikmati posisi tersebut ya. Tidak ditindas seperti negara-negara lain, makanya tidak ada pergerakan-pergerakan yang sifatnya progresif dan agresif kalau kita bicara dalam konteks Melayu gitu. Karena cenderung ya sudah enak kita kan dikolonialisasi oleh Inggris gitu. Sehingga orang berbeda pandangan. Ada juga yang ya tetap kita harus merdeka karena ini tanah kita harus punya kuasa penuh atas tanah kita. Nah akhirnya ya kita tahu ya melalui proses negosiasi dan kesepakatan gitu. Bahkan orang banyak membahasakan itu sebagai sebuah hibah gitu ya. Dimerdekakanlah Inggris dimerdekakanlah persekutuan tanah Melayu pada 1947 dari Inggris gitu ya. Yang dimana ini yang menarik adalah mereka tidak langsung jadi tiga negara gitu ya. Mereka tidak langsung jadi tiga negara. Yang awalnya satu negara itu adalah Malaysia dan Singapura gitu, yang sebelumnya adalah satu negara gitu. Jadi PTM itu adalah gabungan antara Malaysia dan Singapura gitu. Nah tapi ujung-ujungnya ya ada ketidaksepahaman gitu ya antara Malaysia dan Singapura, sehingga Singapura merasa kita bisa berjuang sendiri gitu. Kita bisa memerdekakan diri sendiri dan memenuhi kebutuhan kita sendiri meskipun kita secara geografis kecil. Dan akhirnya Singapura memisahkan diri dan merdeka pada 1965. Nah Brunei memang tidak masuk di situ, tidak masuk di Malaysia. Malaysia yang ada Singapurnya ya, Brunei memang tidak pernah mau masuk di situ. Jadi dia langsung masih tetap berada dalam kontrol Inggris gitu. Jadi dia belakangan baru merdeka. Ketika Malaysia merdeka, Malaysia yang masih ada Singapurnya tadi di dalam, itu Brunei tetap dalam kolonisasi Inggris gitu. Baru belakangan akhirnya melalui perjanjian persahabatan dengan Inggris
1979 akhirnya meraih kemerdekaan yang utuh pada 1984. Kalau kita bisa lihat memang bangsa Eropa ini mencoba untuk apa istilahnya, sedikit demi sedikit ya, perlahan-lahan menyerahkan atau melepaskan kekuasaannya kepada negara-negara di Asia Tenggara. Ujung-ujungnya adalah memang kita lihat adalah bagaimana negara ini bisa merdeka. Oke, sampai di situ dulu. Sekarang kita masuk ke kuis. Kuisnya sederhana ya. Di situ di halaman yang saya kasih di halaman 19 sampai berapa 31 dan mulai halaman 19 ya. Kan di situ ada penjelasan tentang ini ya. Ini semua ya. Nah, kalian pilih salah satu saja. Kalian pilih salah satu buat resume singkat satu paragraf saja ya tentang bagaimana apa istilahnya nasionalisme di itu, apakah kalian pilih Indochina, apakah kalian pilih Melayu, apakah kalian pilih Myanmar, Filipina atau Indonesia ya. Dan berikan pendapat ya. Jadi 2 paragraf saja. Satu paragraf kalian simpulkan secara singkat bagaimana sih nasionalisme di isu itu ya. Dan satu paragraf berikutnya kalian berikan pendapat ya, terkait nasionalisme di isu itu. Setelah itu baru kita diskusikan dengan clear? Jelas? Bisa semua dibuka kan PDF-nya di silakan. Kita baca sedikit di sini sambil kita bikin resume singkat 2 paragraf, 1 paragraf nasionalismenya kayak gimana, 1 paragraf pendapat kalian ya. Jelas semua? Jelas. Oke ya.